Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton videoku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton ya. Oke teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang sepasang suami istri lansia yang pengen menghabiskan waktu bareng-bareng, pengen liburan di alam bebas gitu ya, menikmati waktu mereka mungkin ya. Tapi tiba-tiba liburan mereka ini jadi mengerikan, jadi mimpi buruk. Mereka malah harus berjuang mati-matian untuk bisa bertahan hidup di sebuah pedalaman terpencil dan gak ada satu orang pun yang tahu kalau mereka lagi liburan ke sana. Nah, kira-kira gimana ya caranya mereka bisa selamat? Langsung aja yuk kita bahas. Pada tahun 2009 di kota Silver City, Meksiko, Amerika Serikat, ada sepasang suami istri yang bernama Tom dan Linda Bosworth. Mereka sudah menikah selama 32 tahun, lama banget ya. Dan mereka itu pertama kali bertemu pada tahun 1970-an saat sama-sama mengunjungi tempat ski salju. Mereka kenalan, jalin hubungan, dan akhirnya memutuskan untuk menikah di tahun 1977. Dari tempat ketemunya aja kalian pasti udah bisa nebak kalau pasangan ini memang suka banget berpetualang di alam bebas, menikmati keindahan alam bebas. Nah, suatu hari di tahun 2009, Tom ajak istrinya Linda untuk piknik di sebuah area pedalaman yang gak jauh dari rumah mereka menggunakan mobil jeep yang baru aja dia benerin. Pastinya Linda juga semangat banget diajak piknik kayak gini sama suaminya. Akhirnya mereka mulai menyiapkan peralatan yang harus mereka bawa, dan saat itu adalah pertengahan musim panas. Jadi mereka siapin air minum, makanan, kompor listrik, dan segala macam perlengkapan lainnya lah. Mereka berangkat ke tempat tujuan menggunakan jeep yang tadi aku bilang, dan di tengah perjalanan mereka isi bensin dulu tuh teman-teman. Nah, pada saat di pom bensin itu, Linda sempat nelfon kakaknya, cuma untuk sekedar ngobrol-ngobrol aja, nanyain kabar segala macem ya. Dan Linda juga nggak ngomong tuh sama kakaknya kalau hari itu dia mau pergi piknik di pedalaman tersebut sama Tom. Setelah isi bensin, mereka lanjutin lagi perjalanan. Di dalam mobil mereka setel musik, ngobrol-ngobrol, bercanda. Mereka ngomongin, ntar kita ngapain aja ya di tempat piknik, apa aja yang mau kita lakuin, segala macam. Pokoknya mereka udah semangat banget lah. Tempat tujuan mereka adalah pegunungan Burrow yang ada di Washington. Mereka seneng banget, semangat banget. Tom juga udah gak sabar pengen nyobain mobil jeepnya. Ya kira-kira bisa gak ya ngelewatin jalur yang ekstrim kayak gitu. Setelah sampai di tempat piknik, mereka turunin semua barang-barang dan perlengkapan. Mereka langsung piknik deh di sana. Setelah selesai piknik, mereka taruh lagi ke dalam mobil, semua barang-barangnya dirapihin gitu ya, dan mereka berkendara ke sebuah tempat yang kayak dataran luas. Tempatnya itu jarang ada pohon, jadi mereka duduk di sana sambil menikmati pemandangan gunungnya. Tom lihat peta daerah situ dan Tom bilang ke Linda, aku pengen nyobain deh mobil jeep aku, kira-kira bisa nggak ya melewati jalan yang lebih ekstrim daripada yang tadi kita lewatin. Terus Linda bilang, ayo kita coba aja. Akhirnya Tom dan Linda itu pergi melewati jalur yang lebih ekstrim daripada tadi. Jalan itu lumayan banyak batunya ya teman-teman, dan batunya juga bukan yang kecil-kecil tapi lumayan besar. Banyak juga mobil yang terpleset atau terjebak di sana. Tapi mungkin saat itu mereka pengen banget merasakan satu petualangan yang gimana gitu ya. Jadi mereka tetap berusaha ngelewatin jalur itu. Mereka mulai jalan, awalnya semua baik-baik aja, tapi di tengah perjalanan ternyata ada satu batu yang lumayan besar, tapi batunya itu kayak nyaru sama tanah teman-teman. Karena kecepatan mobilnya juga tinggi, jadi pas Tom sadar di situ ada batu, ternyata udah deket banget, udah nggak bisa dihindarin lagi, dan akhirnya mobilnya mau nggak mau ya nabrak batu itu. Mobilnya terguling-guling tuh. Setelah mobilnya terguling itu, untungnya Tom dan Linda masih bisa sadarkan diri teman-teman. Mereka mengalami cedera yang cukup parah, tapi mereka masih bisa bergerak, mereka masih bisa menyelamatkan diri. Dan saat itu Tom sudah berhasil keluar dari dalam mobil, tapi Linda belum berhasil karena dia ketahan seat belt. Dan karena saat itu cuacanya panas banget, bensin mobilnya juga bocor, jadi Tom takut nih tiba-tiba mobilnya meledak gitu kan karena kepanasan. Akhirnya Tom langsung cepat-cepat bantuin Linda keluar dari mobil. Setelah berhasil, mereka berdua langsung menjauh dari mobil. Saat itu posisinya mereka jauh banget dari jalan raya, dan sebenarnya satu-satunya hal yang bisa membawa mereka kembali ke jalan raya kalau mereka naik mobil kan ya teman-teman. Tapi sayangnya mobilnya itu udah rusak, mereka takut mobilnya meledak.
Jadi ya mereka nggak punya apa-apa lagi, nggak punya kendaraan lagi untuk bisa ke jalan raya. Satu-satunya cara ya mereka harus jalan kaki. Tapi mereka nggak langsung jalan kaki tuh, mereka masih nungguin dulu rada jauh dari mobil. Tapi setelah beberapa lama mobilnya itu nggak meledak, nggak kenapa-napa tuh teman-teman. Akhirnya Tom mutusin, oh mungkin nih mobilnya masih bisa dipakai dan masih bisa dikembalikan ke posisi semula gitu kan, soalnya mobilnya terbalik nih. Jadi si Tom ini mau berusaha untuk balikin mobilnya ke posisi normal supaya bisa dikendarain lagi, baliklah ke jalan raya gitu. Tom berusaha ngebenerin posisi mobilnya pakai satu alat khusus ya teman-teman, kayak dari tali dan besi. Jadi yang satu tuh direkatkan ke pohon, terus ada pencetannya, dan pencetannya itu harus ditekan, harus ini sekuat tenaga gitu ya, supaya mobilnya itu ketarik dan kembali ke posisi semula. Tapi mungkin karena umurnya Tom yang juga sudah nggak muda lagi, pastinya tenaga dia juga nggak begitu kuat lagi, dan saat itu juga kondisinya dia kan lagi ada cedera juga tuh teman-teman. Tom udah berusaha keras, dia tetap nggak bisa mengembalikan posisi mobilnya ke posisi yang benar gitu. Tom akhirnya berhenti dan dia bilang sama istrinya, maafin aku ya, aku nggak kuat, tenaga aku nggak cukup kuat untuk bisa ngebalikin mobilnya. Setelah itu Linda coba buka handphonenya, tapi ternyata di sana nggak ada sinyal. Tom juga nanya ya sama istrinya, tadi kan kamu teleponan sama kakak kamu ya, kamu ngomong nggak ke dia kalau kita mau piknik di pegunungan ini, di pedalaman ini? Tapi Linda bilang, enggak, aku nggak ngomong ke dia. Tom pun sebelum pergi ke sana, dia nggak ngasih tahu ke siapa-siapa kalau mereka berdua tuh mau liburan di situ. Jadi memang nggak ada satu orang pun yang tahu mereka lagi ada di sana. Dan ini tempatnya lumayan terpencil ya teman-teman. Kenapa aku bilang terpencil? Karena tempatnya tuh jauh dari mana-mana, nggak ada jalur apapun di sana, nggak ada satu orang pun juga yang biasanya lewat sana. Hari pertama mereka tersesat di sana, pastinya mereka kebingungan, nggak tahu harus berbuat apa selain cari jalan raya gitu ya. Dan yang paling bikin mereka panik, stok air minum mereka tuh cuma sedikit, cuma tinggal 2 botol aja. Jadi menurut mereka kayak, aduh kayaknya nggak bakalan cukup nih. Untungnya mereka bawa peta, dan di peta itu Tom melihat kalau misalkan mereka mau balik lagi ke jalan raya, mereka harus melewati jalan yang cukup panjang. Udah gitu mereka juga harus menyeberangi sebuah sungai. Suhunya di sana waktu itu benar-benar panas, mencapai 30 derajat Celcius, ditambah memang umur mereka yang sudah 60 tahun ke atas itu. Jadi fisik mereka tuh udah benar-benar lemah banget. Plus mereka juga harus menahan rasa sakit dari cedera yang mereka alami di tubuh mereka. Tapi karena nggak ada jalan lain, mereka harus menempuh resiko itu. Mereka akhirnya mutusin untuk pergi, untuk ngikutin jalan yang ada di peta itu, mencapai ke jalan raya. Dan mereka berharap banget nih, mudah-mudahan sungainya itu nggak lebar, sungainya itu bisa lah mereka seberangi. Sebelum pergi, Tom juga membawa satu hal yang menurut dia penting, yaitu pistol yang dia simpan di dalam mobilnya, diambil sama dia, dibawa. Karena dia jaga-jaga gitu ya, takutnya ada hewan liar yang nyamperin mereka kayak beruang atau singa gunung. Setelah mereka merasa semuanya sudah siap, mereka langsung memulai perjalanan. Dan sayangnya di tengah perjalanan suhunya tuh naik lagi jadi 40 derajat Celcius, jadi lebih panas ya teman-teman. Pastinya tantangan yang berat banget buat mereka, ditambah saat itu air minum mereka juga sudah habis. Dan jalannya itu juga bukan yang gampang mereka lewatin, jalan yang bahaya banget, karena kan memang saat itu posisi mereka di atas nih. Jadi mereka tuh harus rada turun ke bawah. Nah, untuk turun ke bawah pasti jalannya itu curam banget teman-teman. Kalau mereka sampai salah langkah ya bisa-bisa mereka terpleset dan jatuh. Dan bener aja pas lagi jalan itu Tom sempat terpleset sampai dia merosot juga. Untungnya dia nggak jatuh sampai ke bawah banget. Jadi pas lagi merosot itu dia berhasil pegangan sesuatu dan dia berhenti. Saat perjalanan itu mereka juga waspada banget sama ular derik, karena ya seperti yang udah kalian tahu, ular derik itu sangat mematikan, dan di sana tuh banyak ular derik teman-teman. Jadi mereka benar-benar kayak jaga-jaga banget lah. Pas lagi jalan kakinya Linda itu berasa tiba-tiba kok sakit banget. Pas dia lihat ternyata kakinya itu udah banyak goresan dan berdarah. Ternyata kakinya tuh kena ranting-ranting pada saat mereka lewatin jalur itu teman-teman. Kena ranting pohon, kegores, dan itu banyak banget. Tom langsung ngelap luka di kaki istrinya itu pakai kain lap yang dia bawa, terus diperban juga pakai kain itu. Setelah selesai mereka lanjut perjalanan lagi. Setelah 3 jam berjalan, mereka akhirnya mendengar suara yang udah mereka nanti-nantikan banget, yang emang mereka cari, yaitu suara aliran sungai. Mereka langsung berpikir, wah akhirnya ketemu juga sungainya. Kalau udah bisa nyebrangin sungai itu udah deket gitu sama jalan raya. Aduh,
untung gitu ya. Tapi pas mereka lihat sungainya, mereka langsung putus asa lagi. Ternyata sungainya itu dalam, lebar, banyak batu, arusnya juga deras. Pokoknya nggak mungkin banget lah bisa mereka seberangin. Apalagi kalau mereka bisa nyebrangin sungai itu pun mereka harus memanjat tebing yang lumayan tinggi. Tapi menurut mereka, walaupun mereka nggak bisa nyebrangin sungai itu, nggak ada jalan keluar gitu ya, seenggaknya mereka dapat air minum kan di sana. Walaupun memang air sungai itu ternyata kotor juga teman-teman, tapi tetap diminum karena memang mereka udah aus banget. Setelah puas minum, Tom juga bawa sedikit air sungainya di bagian yang bersihnya gitu ya, ditaruh ke dalam botol dan dia bawa untuk bekal selama di perjalanan. Hari mulai gelap dan predator yang biasa bergerak di malam hari pastinya udah mulai keluar. Mereka takut kalau para predator itu bisa menyium darahnya Linda. Dan di pasir dekat situ ada jejak kaki, tapi itu bukan jejak kaki manusia, melainkan jejak kaki beruang dan singa gunung. Mereka pastinya langsung panik, tapi Tom berpikir untung ya bawa pistol, kalau misalkan ada yang menyerang mereka atau gimana, mereka bisa gunakan pistol itu. Tapi mereka tahu kalau mereka tidur di sana, Tom nggak mungkin menjaga Linda semalaman, dia juga butuh tidur. Jadi mereka memutuskan untuk nggak menetap di sana, nggak tidur di sana, mereka balik lagi ke tempat mobil mereka tadi. Pas mereka sampai di lokasi mobil itu sudah malam hari dan mereka memutuskan tidur di dalam mobil. Malam sebelum tidur, Tom ngomong sama istrinya kalau dia ngerasa bersalah banget udah ngebawa istrinya ke situasi yang berbahaya kayak gini. Tapi istrinya bilang nggak apa-apa, semuanya bakal baik-baik aja, mereka pasti bisa ngelewatin ini berdua, mereka pasti bisa selamat dari sana. Pokoknya mereka kayak saling nyemangatin aja lah ya teman-teman. Keesokan harinya mereka bangun, malam pertama itu mereka berhasil ngelewatin tanpa gangguan hewan buas untungnya. Setelah bangun mereka memutuskan untuk mulai perjalanan lagi. Mereka mau coba-coba cari jalan lain gitu ya untuk bisa ke jalan raya. Dan sebelum pergi itu, Linda punya satu ide yang menurut aku pinter banget nih. Jadi dia nulis di satu kertas, tulisannya itu, kami adalah sepasang suami istri yang sudah tua, kami butuh bantuan, kami nggak punya makan, nggak punya minum, kayak gitu. Dan dia tempel kertas yang udah ditulisin seperti itu di mobilnya. Jadi kalau misalkan ada yang lewat di sana, bisa melihat catatan dari dia itu dan bisa menolong mereka. Di perjalanan mereka lihat tulang belulang hewan dan di atas, di langit, mereka ngelihat ada burung bangkai yang sedang berterbangan. Jadi saat itu mereka punya ketakutan juga kalau misalkan mereka sampai meninggal di sana, jasad mereka pasti dimakanin sama burung bangkai itu. Kalian bayangin gak sih kayak deg-degan, was-wasnya kayak apa gitu ya, paniknya kayak apa ngeliat kayak gitu. Pasti situasi yang bikin frustasi banget. Di tengah perjalanan, saat mereka sudah lemah dan mereka juga haus banget, ternyata air minum yang dibawa dari sungai tadi itu udah habis juga. Untungnya Tom melihat buah kaktus dan dia berpikir, oh mungkin bisa dapat sedikit air dari buah kaktus itu. Tom langsung potong buah kaktusnya dan mereka berdua makan buah kaktus itu yang pastinya masih ada kandungan airnya gitu kan di dalamnya. Setelah minum itu mereka lanjutin perjalanan lagi dan di tengah perjalanan pastinya ya mereka haus lagi karena kan jalan di tengah pegunungan yang suhunya juga panas ya teman-teman. Nah pada saat mereka haus banget itu, Tom bilang sama istrinya, kita nggak boleh sampai dehidrasi. Kalau kita dehidrasi kita udah nggak bisa berjuang lagi gitu, kita udah nggak bisa berusaha cari jalan keluar lagi. Jadi mau nggak mau sekarang kita harus minum air urin, air seni gitu teman-teman. Pasti kalian mikir menjijikan banget kan ya. Ya memang lah pasti manusia berpikir itu menjijikan banget. Tapi ya mau gimana lagi, mereka nggak punya pilihan lain. Akhirnya ya mereka melakukan hal itu. Menurut mereka rasanya bener-bener aneh banget. Mereka berasa pengen muntah, tapi ya harus ditelan gitu sama mereka. Harus dipaksain supaya mereka nggak dehidrasi, supaya mereka masih bisa jalan untuk cari jalur untuk keluar. Nah pas mereka lagi istirahat, mereka melihat di tebing atas mereka itu ada 2 orang yang lagi mendaki teman-teman. Mereka langsung semangat banget dong ya, langsung teriak-teriak panggil pendaki itu. Tapi dua orang pendaki itu nggak denger mereka, nggak nengok sama sekali, nggak tahu gitu mereka ada di sana. Tom sampai tembakin senjatanya biar 2 orang pendaki itu denger mereka, tapi sayangnya 2 orang pendaki itu tetap nggak denger dan mereka malah pergi menjauh. Setelah mengalami itu, Tom dan Linda nangis. Mereka merasa putus asa, kayak nggak ada harapan mereka bisa selamat dari sana gitu ya. Tapi setelah menangis, setelah bersedih, mereka langsung semangat lagi. Mereka bilang enggak, kita nggak boleh nyerah sampai di sini. Kita masih harus tetap berjuang untuk bisa keluar dari sini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi pas udah sore hari, Linda tuh sampai jatuh. Dia udah nggak bisa berdiri lagi. Dia bilang sama suaminya, aku udah nggak kuat lagi Tom. Kayaknya kita harus berhenti dulu deh hari ini. Besok
baru bisa kita lanjutin lagi. Akhirnya mereka bermalam di sana, teman-teman. Lagi-lagi mereka harus melewati malam kedua di sana, was-was dengan hewan buas, kedinginan, segala macam. Pagi harinya saat mereka bangun, mereka memutuskan untuk jalan lagi. Tapi baru sebentar jalan, si Linda ini langsung jatuh lagi. Dia hampir pingsan, teman-teman, hampir nggak sadarkan diri, benar-benar udah lemes banget gitu ya. Dan dia bilang sama suaminya, aku udah bener-bener nggak kuat lagi untuk ngelanjutin perjalanan. Nggak boleh kita dua-duanya meninggal di sini, Tom. Kamu harus pergi, kamu harus cari bantuan. Seenggaknya kalau aku nggak selamat, kamu harus selamat, kata Linda. Tapi ya pastinya Tom nggak mau ya. Dia bilang, enggak, aku nggak bakal ninggalin kamu di sini sendirian. Tapi Linda ngeyakinin Tom, bilang kamu harus cari bantuan. Kalau kita dua-duanya di sini, kalau kamu cuma nemenin aku di sini, kita berdua nggak bakalan dapat bantuan. Kita nggak bakal bisa selamat gitu. Akhirnya karena memang kesepakatan mereka berdua, Tom memutuskan untuk pergi meninggalkan Linda di sana dan mencari bantuan. Dan kondisi Tom saat itu bukannya lebih baik dari Linda ya teman-teman. Dia juga kondisinya udah parah, udah dehidrasi parah juga gitu loh. Makanya setelah dia cari bantuan, sudah beberapa jam jalan, dia jatuh dan dia udah gak bisa ngelanjutin perjalanan lagi saat itu. Dia sampai pingsan dan dia bangun keesokan paginya. Jadi malam itu dia dan istrinya Linda harus melewati malam secara terpisah gitu. Mereka di tempat yang berbeda. Pas bangun keesokan paginya itu sudah 4 hari mereka terjebak di sana ya teman-teman. Pas Tom bangun mukanya itu udah kayak kekubur pasir. Dia hindarin pasirnya, dia bersihin. Pas dia bangun dia langsung panggil-panggil istrinya, Linda gitu ya. Dia nyariin istrinya dan dia keinget istrinya tuh dia tinggalin karena dia mau cari bantuan. Akhirnya dia langsung berusaha kuat lagi untuk bisa bangun, untuk bisa jalan lagi cari bantuan supaya istrinya juga bisa dapat bantuan. Saat itu katanya dia sampai sujud, dia berdoa, ya Tuhan, tolong selamatkan aku dan istriku dari sini. Kalau kamu melihat kami di sini, tolong selamatkan kami. Dan di saat dia udah putus asa kayak gitu, nggak ada harapan, sudah mau menyerah, tiba-tiba satu keajaiban datang. Aku juga nggak tahu ya kenapa selalu di posisi kayak gini gitu, orang-orang yang tersesat tuh bakal dapat bantuan di saat mereka tuh udah putus harapan, di saat mereka udah menyerah, udah mau menyerah gitu ya. Bantuan datang dan tiba-tiba helikopter datang ke atasnya Tom dan dia langsung panggil-panggil, tapi sayangnya helikopter itu nggak ngelihat dia. Dan Tom ngerasa enggak, ini kesempatan terakhir aku dan aku nggak boleh diam aja. Akhirnya dia ambil pistol yang ada sama dia, terus ditembakin ke langit sebanyak 3 kali. Dan untungnya helikopter itu mendengar suara tembakannya. Helikopter itu balik lagi dan menolong Tom. Dan ternyata helikopter itu memang terbang di sana untuk mencari Tom dan Linda, teman-teman. Kenapa mereka bisa tahu? Karena ada salah satu pendaki yang membaca not yang tadi dibuat sama Linda yang ditempelin di mobil mereka itu loh. Ada pendaki yang baca dan dia langsung lapor sama petugas gitu. Luar biasa ya, kalian paham kan kenapa tadi aku bilang idenya Linda ini benar-benar ide yang cemerlang banget gitu. Kalau bukan karena not yang dia tinggalin itu ya belum tentu juga kan mereka bisa selamat. Tom sudah berhasil ditemukan, sudah berhasil diselamatkan, dia dirawat oleh tim medis, dikasih minum, dikasih makan gitu ya. Tapi bagaimana dengan Linda? Mereka langsung bergegas untuk mencari Linda dan setelah lama mencari, setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya bisa menemukan Linda sedang terbaring dalam kondisi yang parah banget. Tapi untungnya dia masih dalam keadaan hidup dan Tom setelah tahu istrinya masih dalam keadaan hidup, pastinya dia senang banget, dia terharu banget, dia langsung nangis katanya. Linda dan Tom dibawa ke rumah sakit. Kondisinya Linda lebih parah daripada Tom ya teman-teman. Jadi ada luka di ususnya Linda, mungkin karena dia nggak makan, nggak minum gitu ya. Jadi dia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, tapi akhirnya kondisinya bisa pulih seperti semula lagi. Luar biasa banget ya pasangan suami istri ini, mereka bisa bertahan dalam kondisi yang buruk seperti itu, apalagi umur mereka yang udah nggak muda kayak gini, tapi mereka masih punya semangat berjuang. Dan mungkin dari cerita ini kita bisa tahu ya, kalau misalkan mau kemana-mana, seenggaknya kabarin lah ke keluarga kita supaya ada orang yang tahu kita kemana. Jadi kalau misalkan ada apa-apa sama kita atau kita mengalami sesuatu, ada orang yang tahu gitu, ada yang bisa cari kita segala macam. Apalagi kalau mau pergi ke pedalaman atau naik gunung, mendaki ke tempat yang susah dicari, kayak gitu ya, mungkin lebih waspada, lebih hati-hati, lebih sering kabarin keluarga aja kali gitu ya, atau teman-teman. Dan ngomong-ngomongin naik gunung, kangen juga sih, kayaknya aku juga udah lama loh nggak naik gunung. Kalian ada yang suka naik gunung juga nggak sih teman-teman? Oke, itu dia kisah kita kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian tentang kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga supaya aku makin semangat bikin videonya. Kalau kalian ada request kasus juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92.
Kalau misalkan kalian ada saran apapun bisa kirim juga. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.